Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innama ya'muru masajidillah man amana billah wal yawmil akhir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam yang ke-14 ini saya akan bawakan ceramah agama. Masjid adalah pembinaan umat. Di dalam Quran Allah SWT telah jelaskan, innama ya'muru masajidillah man amana billah wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang membangun masjid adalah orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian dalam suatu kitab diterangkan bahwa kalau dunia ini mau dikematkan Allah, maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril turun ke dunia ini. Wahai Jibril, dunia ini sudah mau dihancurkan, bumi ini mau ditenggelamkan. Angkat Masjidil Haram di Mekah ke surga. Setelah itu Jibril mendatangi Masjidil Haram. Masjidil Haram kata, malaikat Jibril kata, wahai Masjidil Haram, siap-siaplah engkau diangkat dalam surga, karena dunia ini mau dihancurkan Allah. Ketika itu masyarakat katakan, ya Jibril, pesuruh Allah, saya siap diangkat dalam surga dengan satu syarat, angkat Masjid Nabawi bersama aku dalam surga. Kalau begitu syaratnya oke. Maka Jibril datang ke Masjid Nabawi. Wahai Masjid Nabawi, dunia ini sudah mau hancurkan Allah, langit ini mau runtuh, maka bersiap-siaplah aku angkat ke dalam surga. Maka Masjid Nabawi katakan, wahai Jibril, aku siap diangkat ke dalam surga dengan satu syarat, angkat Masjid Aqsa di Palestina bersama kami dalam surga. Maka syaratnya ini diterima oleh Jibril. Lalu Jibril datang ke Masjid Aqsa. Wahai Masjid Aqsa, dunia ini sudah mau dikematkan, bersiap-siaplah engkau diangkat dalam surga. Maka Masjid Aqsa katakan, wahai Jibril, aku siap diangkat dalam surga dengan satu syarat, angkat masjid seluruh alam bersama kami dalam surga. Angkat Masjid Baitul Ikhlas, angkat Masjid Agung, seluruh masjid. Maka diiklankan kepada seluruh masjid seluruh alam, wahai masjid seluruh alam, bersiap-siaplah kalian, aku akan angkat engkau ke dalam surga. Karena dunia ini mau kiamat. Maka seluruh masjid berteriak, wahai malaikat Jibril, kami siap diangkat dalam surga dengan satu syarat, angkat orang-orang yang senantiasa mengamalkan kami 5 waktu di masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, beruntung orang-orang yang memakmumkan masjid 5 waktu. Merasa rugi dia kalau tidak ke masjid, apalagi dalam bulan Ramadan ini. Setiap laki-laki balik ini merasa rugi dia kalau salat sendiri di rumahnya, tarawih sendiri di rumahnya.
Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, manusia ini terdiri dari dua unsur rohani, jasmani. Kalau rohani sakit, dia namin di rumah sakit, dikena stroke, dikena muntaber, dikena maka segera dibawa ke rumah sakit. Sakit perutnya mencer-mencer, dibawa ke rumah sakit, dipasangi infus, diopname. Semakin berat sakitnya, maka semakin lama di rumah sakit. Di rohani ini, kalau rohani sakit, tidak bisa dibawa ke rumah sakit, tidak bisa dibawa ke dokter. Tanda-tanda rohani sakit, maka tidak ada kekuatan untuk berjamaah di masjid, tidak ada kekuatan untuk salat tarawih, tidak ada kekuatan untuk puasa, tidak ada kekuatan untuk bangun tahajud jam 3 atau sepertiga malam sebelum makan sahur. Istri memasak, maka dia tahajud dia. Istri juga sesudah masak, sebelum masak dia tahajud dulu baru masak. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka orang yang sakit ini, sakit rohani ini, di mana tempat opnamenya? Di masjid. Diopname di masjid. Orang yang malas salat, maka diopname di masjid. Insya Allah 3 hari 3 malam diopname, akan sehat rohaninya. Merasa rugi kalau tidak berjamaah di masjid, merasa rugi kalau tidak tahajud. Di masjid ini penuh dengan malaikat. Maka orang diopname di masjid, maka pula membawa sifat-sifatnya malaikat, sifat ketaatan kepada Allah SWT. Sekarang ini Pak, banyak preman-preman yang tidak cinta ke masjid, tidak kenal salat, tidak kenal wudu, maka diopname di masjid, maka jadi ahli masjid. Tidak pernah sekolah di pondok pesantren, tapi diopname di masjid, maka berubah dia, membawa sifat-sifatnya malaikat dan masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga preman-preman sekarang ini di Masamba, di Pahopo ini banyak banyak yang anaknya jadi habis Quran. Jarang ustaz anaknya jadi habis Quran, jarang. Tapi banyak preman, mantan preman, awalnya diopname di masjid, anak-anaknya mondok di pondok pesantren habis Quran. Ada yang sudah 2 anaknya mondok, ada yang sudah 3 anaknya mondok, ada mondok di Jawa, ada mondok di Masamba, ada mondok di Tombak, ada di mondok di Dato Sulaiman, pondok modern Dato Sulaiman. Sekarang itu mencetak penghafal Quran putra putri. Ini hasil daripada berobat di masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka kalau mau menjadikan ini orang-orang menjadi orang yang taat kepada Allah, bila sakit iman tidak dibawa ke rumah sakit, tapi dibawa ke masjid, diopname, diomati di masjid. Siapa dokternya? Adalah Allah. Siapa perawatnya? Adalah malaikat. Adalah malaikat-malaikatnya Allah. Kalau polisi diopname di masjid, maka polisi yang jadi cinta masjid. Kalau tentara diopname di masjid, maka tentara yang jadi ahli masjid. Kalau gubernur
diopname di masjid, maka akan jadi ahli masjid. Presiden diopname di masjid, maka jadi presiden yang ahli masjid. Hadirin dimuliakan Allah SWT, sekarang ini di seluruh alam bergerak orang-orang Sulawesi Selatan ini diterima semua negara untuk diopname di masjidnya. Masuk di Amerika, masuk di mana-mana. 280 negara terima ini orang-orang Indonesia untuk diopname. Bergerak. Ada orang diopname di Korea Selatan, maka banyak orang Korea Selatan berbondong-bondong masuk Islam. Inilah Bapak yang mulia. Kalau masjid ini jadikan pembinaan umat untuk menjadikan generasi-generasi yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dibina di masjid. Jadi polisi-polisi yang menjadi orang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka diopname atau dibina di masjid. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, mari kita sekarang ini bagaimana masjid ini 5 waktu berjamaah penuh orang. Inilah target kita. Laki-laki sudah ada 10 orang ke masjid, maka bagaimana laki-laki 10 orang ini target 1 orang saja satu. 1 orang satu dibawa ke masjid, digarap selama 1 bulan. Berarti sudah 20 datang ke masjid. Target 1 orang saja. 20 sudah jadi ahli masjid, 20 orang target 1. 1 bulan kemudian sudah menjadi 40 orang. 1 bulan kemudian 40 orang ini target 1 orang 1 jadi 80 orang. Tidak susah Pak. Target 1 saja. Cuma hari ini yang penting saya sudah ke masjid, yang penting saya sudah salat. Tidak ada pikir orang lain, tidak ada pikir tetangganya, tidak ada pikir keluarganya. Tetangga tidak ke masjid, tidak salat, tidak ada pikir dia. Padahal kita ini umat Rasulullah. Yang memikirkan ini umat ini. Rasulullah sudah 1400 tahun yang silam sudah tidak ada. Maka dilanjutkan oleh umat Rasulullah sampai hari kiamat. Tidak akan diturunkan lagi Nabi ke dunia ini. Maka tanggung jawab kenabian ini ada di atas pundak-pundak kita. Pada anak muda, kepada orang tua, kepada pejabat, kepada rakyat biasa, kepada orang kaya, kepada orang miskin. Ada tanggung jawab agama dalam diri kita. Sehingga masjid bisa penuh. 5 waktu. Semua laki-laki balik ini ditarget berjamaah di masjid. Kalau di sekitar masjid ada 50 rumah, ditarget minimal 50 laki-laki balik bisa berjamaah di masjid. Tidak berat Pak. Cuma kita tidak mau usaha, tidak mau pikirkan orang lain. Ini masalahnya. Tidak mau pikirkan tetangganya. Nah tuntukin nanti. Kalau kita bolak-balik ke masjid, maka nanti di akhirat masuk surga dituntukin. Ya Allah, saya keberatan ya Allah. Tiap hari bolak-balik ke masjid, saya tidak ke masjid, saya tidak pernah diajak. Maka dituntut nanti. Maka apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada renung anggota kita, sehingga Masjid Baitul Ma'mur ini tambah hari, tambah makmur jamaahnya. 5 waktu, insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.